Iya, kita masih bersama di After Lunch on Vacation, tapi kita di sesi Talk show. Seperti yang sudah dijanjikan tadi, ada yang spesial nih. Super spesial nih, Kita ngalahin nggak cuma martabak berdua. spesial. Betul. Jadi lapar. Gak cuman berdua nih ya Uci. Kita Iya. dengan siapa aja nih? Kita sudah kehadiran tamu-tamu yang super dan luar biasa, jauh-jauh dari ibu kota. Kan kita tadi udah jalan-jalan ke Jakarta ya. Betul, pas banget Jadi nih ya. pas banget ini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Betul. Langsung saja kita berkenalan Dengan siapa, di mana? Oh gitu ya. Iya. Langsung saja. Dari mana dulu nih? dari yang paling kanan saya nih ya. Oh ya. Iya. Yang Pinky. Yang Pinky. Silakan kakak, dengan siapa? Halo, aku Marcella Darenani sebagai produser dari film Sampai Titik Terakhirmu. Oke. Salam kenal ya, Salam Kak. kenal, Kak. Terima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya. Halo, aku Verina Ardianti. Aku di film ini berperan sebagai Rini. Rini itu sahabatnya Sheila. Oke. Salam kenal, Selanjutnya. Kak. Halo, saya Ricky Cemor berperan sebagai Gilang. Gilang itu temannya Albi. Oke. Temennya Temennya Albi. Albi. Oke, salam Halo, kenal. aku Albi Dwiski, aku Albi aslinya. Ada Albi KW berarti ya. Selanjutnya Halo semuanya, aku Mawar Deyong. Aku berperan sebagai Sheila di film Sampai Titik Terakhirmu. Oke, Iya. salam kenal Kak Mawar. Salam kenal Aku Kak Yuni Mawar. Priscilla berperan sebagai Ibu Erna, mamanya Sheila di film Sampai Titik Oke, Terakhir. ada juga mamanya Sheila. Salam kenal. Salam kenal Mama Sheila. Dan kita langsung saja kita mau ngobrolin tentang film Sampai Titik Terakhirmu ini ya. Nah, film ini nih diproduksi oleh LYTO Pictures dan akan tayang di seluruh bioskop nih pada tanggal 13 November 2025. Ingat dan catat ya. Catat tanggalnya wajib banget nih. Wajib banget ya. Ajak nanti teman-teman, keluarga, semua pokoknya yang kenal untuk rame-rame nonton bareng Betul. nobar ya. Nah, film Sampai Titik Terakhirmu ini juga disutradarai oleh Dina Jasanti dan ditulis oleh Evelyn Afnilia ya. Iya, dan diperankan oleh Arbani Yasis, Mawar Dejong, Yunik Priscilla, Kiki Narendra, Yasamin Jasem, kemudian Syakil Fauzi, Tika Panggabean, Alfi Alfandi, Dana Wardana, Ricky Cemor, Foni Felicia, Verina Ardianti, Siti Fauzia, Tijerut, kemudian juga Onadia Leonardo. Nah, faktanya nih ya, Chloe Gracia, film Sampai Titik Terakhirmu ini diangkat dari kisah nyata Albi dan Sheila, sepasang kekasih yang kisah perjuangan cintanya telah ditonton lebih dari 300 juta kali di internet. Waduh, banyak luar banget biasa ya. Mm-mm. Udah sampai 300 juta. Mm-mm. Iya, dan kisah cintanya ini luar biasa keluarga Gracia karena menghadapi berbagai macam cobaan setelah Sheila didiagnosis kena sakit kanker ganas ya. Kalau gitu kita mau langsung ngobrol-ngobrol? Betul, langsung aja kita Langsung aja ngobrol-ngobrol nih ya. Ya, dan mengenai film Sampai Titik Terakhirmu ini yang tadi kurang lebih kita sudah Ceritakan ya, sedikit ya. Kita paparkan, kita mau ngobrol langsung sama produser filmnya langsung nih. Ada Kakak Marcella dari Yani ya. Dari Yanani, Oke. oke. Nah, Kak Sheila, apa yang membuat tertarik untuk mengangkat kisah Albi dan Sheila ini ke layar lebar? Karena Mas Albi dan almarhum Mbak Sheila ini juga udah cukup familiar di sosial media. Iya. Terus bukan cuman viral, tapi kisah mereka itu memang menginspirasi ya. Terus menyentuh hati banyak penonton atau warganet yang ngikutin kisah mereka. Terus juga banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mereka berdua. Jadi ya kita dengan excited mau angkat cerita mereka ke dalam layar lebar. Makin gak sabar nih ya buat saksikan filmnya Iya, nanti. Terus Kak Sheila mau tanya lagi nih, gimana sih proses awal pembentukan film ini dari approach awal yang dilakukan ke Kak Albinya dan almarhum Kak Sheilanya sampai akhirnya mendevelop cerita film ini? Awalnya itu udah pasti ketemunya di sosial media tuh, ya kan. Terus aku memang waktu itu tergerak untuk menjenguk almarhum di rumah sakit. Kebetulan dia waktu itu lagi mau kemo.
Terus aku sempat kontekan dulu sama Mas Albi untuk janjian di mana. Terus aku samperin, kita ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya aku menawarkan untuk jadiin kisah mereka ke film layar lebar. Terus mereka berdua juga oke. Terus lanjut ke development cerita. Nah, pas development cerita, kebetulan Mbak Shelanya sudah berpulang. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrolnya tuh dari sisi Mas Albinya sama keluarganya Mbak Shela. Ya, untungnya Mas Albi sama keluarga Mbak Shela juga berbesar hati ya. Mereka mau untuk bantuin kita ceritain gimana sih, masa mereka tuh sekeluarga gimana, Mbak Shela sehari-hari gimana, termasuk dari Mas Albinya juga. Jadi prosesnya semua cukup lancar sih. Oke, lancar ya memang dari awal. Dari awal berarti memang semuanya dimudahkan. Benar. Iya. Nah, kalau dari sisi Mas Albi sendiri ya, bagaimana tanggapan Mas Albi ketika ditawarkan cerita hidup Albi ini akan diangkat ke film ini? Kalau dari aku pastinya haru dan bahagia banget pastinya, karena aku percaya film ini akan menjadi kado terindah untuk almarhumah istri aku. Ya, menghadiahkan dia aja, dan seneng banget pastinya. Oke. Mengharukan juga ya. Mengharukan. Ikut sedih. Dan Kak mau tanya nih ke Kak Albinya ini juga. Kan Kak Albi sering terlibat nih dalam proses produksi. Apakah Arbani Yasis nih yang memerankan Albi ini juga sering konsultasi memerankan Albi? Konsultasi ya. Pasti kita ngobrol-ngobrol. Awal pertama ketemu tuh kayak adik ketemu abang yang salaman. Ya, beda ayam mama aja sebenarnya. Iya, jadi ngobrol-ngobrol ternyata sefrekuensi, dan candaannya juga masuk, dan ya udah dia nanya-nanya, kau gimana sih seharian kau, cara ngobrol kau, sampai cara jalan kau pun dia nanya kayak gimana. Apalagi kan kita sama-sama orang Sumatera, jadi enak lah buat ngobrol-ngobrol sama dia, seru juga bareng. Oh, nggak nyangka ya, ternyata langsung jadi sefrekuensi langsung gitu ya. Chemistry-nya juga dapat banget chemistry-nya. Bisa langsung melebur seperti itu ya. Oke, nah sekarang ke pemeran Shela ya, Kak Mawar nih. Kak Mawar sebagai yang memerankan almarhumah Shela, persiapan apa saja yang Kak Mawar lakukan sebelum memerankan peran ini, Kak? Halo, untuk persiapan karakter Shela ini sendiri pasti kita ngelewatin proses reading bareng-bareng semuanya. Ada bareng Kak Arbani, bareng keluarga juga, bareng Mama Yunik, Papa Kiki, Yasamin, Shakel, terus teman-teman Shela juga, ada Verina dan ada Fonzi. Selain itu mungkin kita ada persiapan workshop bola juga, terus sempat ngobrol sama dokter onkolog. Dan memang untuk karakter ini sendiri aku harus menurunkan berat badan, jadi mungkin itu jadi salah satu persiapan untuk karakter ini sih. Oh, sampai menurunkan berat badan. Jadi kalau boleh tahu turun berat badan sampai berapa? Nih, Kak? Kurang lebih 6-7 kilogram sih. Banyak banget itu ya, 6-7 kilogram. Berarti ini demi memerankan dengan baik, luar biasa. Benar-benar penjiwaannya ya, sampai benar-benar semuanya well prepare, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Betul. Nah, mau tanya lagi nih Kak, buat Kak Mawar, buat memerankan Shela ini sih apa yang didapatkan? Kalau yang didapatkan setelah berproses di film Sampai Titik Terakhirmu ini pasti banyak banget ngelihat semangatnya dia, terus juga gimana dia tetap mencoba menyebarkan hal-hal yang positif walaupun di saat yang bersamaan dia lagi ngalamin kesakitan gitu. Terus juga gimana di film ini juga digambarin gimana pentingnya support system ketika orang tersayang mungkin lagi ngalamin kesulitan, karena kita nggak pernah tahu, mungkin kalimat yang simple tapi bisa berdampak besar banget buat dia, atau mungkin sekedar meluangkan waktu bisa berdampak besar banget sama dia gitu. Jadi banyak banget dapat pelajaran setelah film ini.
Jadi belajar banyak ya dari Mawar ini setelah memerankan film Sampai Titik Terakhirmu ini. Iya. Keren. Keren ya. Dan selanjutnya nih mengenai pemeran Ibu Erna ya. Ibu Erna Kak Yunik. Iya. Kak Yunik memerankan ibu dari Sheila. Bisa diceritakan kira-kira dinamika keluarga Sheila yang digambarkan dalam film ini tuh seperti apa? Keluarganya Sheila itu kebetulan keluarga yang kedua orang tuanya sibuk bekerja. Sheila sebagai anak, sebenarnya ada kakaknya, ada 2 kakaknya yang tinggal tapi di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda. Sheila jadi seperti anak tertua di rumah itu. Jadi dia yang suka ikut membantu pekerjaan rumah tangga karena ibunya memang lebih banyak di luar karena bekerja. Jadi Sheila hubungannya baik ke lebih baik ke adik-adiknya karena dia yang biasa ngurusin, apalagi yang paling kecil. Ngemong biasanya berarti ya. Iya, dia yang ikut bantuin ibunya untuk ngurusin rumah. Jadi dia lebih banyak berperan sebagai kakak tertua sebenarnya, walaupun dia bukan anak paling tua. Walaupun bukan anak yang paling tua, tapi berperan sebagai sulung kakak ya. Cowoknya, tapi ada 2 kakaknya ada di kota yang berbeda. Jadi tangguh banget emang ya kayaknya kepribadiannya. Iya benar. Pribadiannya tangguh. Nah selanjutnya masih mau tanya juga nih ke ibunya, Ibu Erna, pemerannya dari ibu dari Sheila ya. Bagaimana sih cara Kak Yunik ini mendapatkan karakter seorang ibu yang harus terima kenyataan nih kalau anaknya terkena penyakit kanker? Kebetulan aku tuh memang ibu juga. Jadi kalau misalnya memposisikan diri ibu-ibu dimanapun juga rasanya akan mengalami rasa yang sama, akan merasakan hal yang sama ketika mereka menghadapi anaknya yang lagi sakit, apalagi sakitnya sakit yang keras. Jadi ya rasa ibu itu memang nggak bisa bohong, jadi nggak terlalu sulit sih untuk mendapatkan rasa seorang ibu ketika mendapatkan masalah anaknya yang sakit. Jadi emang udah ada jiwa keibuannya, udah menyatu pengalaman berarti. sehari-hari Iya, betul. Sebagai seorang ibu, kemudian berperannya juga sebagai seorang ibu. Betul, jadi pas dan cocok banget juga. Oke, kita sekarang beralih ke pemeran Rini nih. Untuk Kak Verina. Kak Verina memerankan Rini ya. Ini salah satu sahabat dari Sheila dan juga teman futsalnya. Boleh tahu nggak kira-kira persiapan apa yang dilakukan buat peran ini? Gimana sih? Kemudian apakah ada latihan futsalnya juga nih? Kalau misalnya tadi kan Kak Mawar kan sampai menurunkan berat badan sampai 6 sampai 7 kilo ya. Iya. Nah, bagaimana kalau dengan Kak Verina? Sebenarnya tadi udah disebutin juga, kita juga sempat ada workshop futsal. Oh iya. Kita bertiga Iya, tuh betul. pertama kali ketemu pas lagi workshop futsalnya itu. Oh, Aku, Mawar sama banget. Fonzi itu baru ketemu pas workshop. Jadi selain itu ngebantu kita buat ngedalamin karakter sebagai tim futsal, kita di situ juga sekaligus bonding, nyari chemistry karena kita jadi banyak ngobrolnya di lapangan ya. Gitu. Terus selain ngikutin workshop, aku tuh sampai iseng banget ngikutin teman-teman aku tuh main futsal. Jadi nyadar gitu, main futsal ternyata nggak nendang-nendang doang, ternyata ada tekniknya. Terus aku kayak, ya udah deh nggak mau main futsal, mau di film ini nggak apa-apa, tapi kayaknya untuk meneruskan tidak. Oh tidak. biarin yang udah menjadi atlet, yang udah jago-jago, karena ternyata itu pakai mikir juga loh, karena kan kita mikir harus ngoper ke siapa gitu kan, terus gimana cara ngegolinnya. Kayaknya emang aku terlalu lambat gitu buat mikir strategi begitu, jadi ya udah buat di film ini aja nggak apa-apa, demi film Sampai Titik Terakhirmu kita belajar futsal. Jadi nggak semudah yang dibayangkan ya. Betul. Kalau kita nonton itu kan kayaknya asik ya. kayak gampang Tapi gitu kalau kita nendang-nendang. jadi yang pemainnya itu mainnya lebih tuh pusing banget loh, ternyata sesusah itu gitu. Aku salut sih sama yang main bola di luar sana. Keren. Berarti jadi belajar hal baru juga ini ya. Iya. Nah, terus masih mau bertanya nih buat Kak Verina. Nah, kan kalau karakter yang diperankan itu, karakter ini dapat dikatakan sebagai salah satu support sistemnya dari Kak Sheila nih ketika sedang terpuruk-puruk. Jadi bagi Verina sendiri, peran seorang sahabat terpenting apa dalam momen-momen seperti itu? Pastinya sepenting itu sih, karena misalnya ngebayangin kita lagi ada di posisi down lah, atau lagi nge-back-back aja,
pastinya kan kita berusaha baik-baik aja buat diri kita sendiri kan. Iya. Tapi dengan adanya orang-orang sekitar yang nyemangatin, terus nunjukin kalau mereka tuh ada, mereka nge-support, itu kan pasti kita ada rasa, oh gue tuh harus baik-baik aja, bukan buat diri gue sendiri loh, tapi buat orang-orang sekitar juga. Banyak yang pengen gue tuh semangat, pengen gue baik-baik aja gitu. Jadi sekaligus pelajaran juga mungkin untuk orang-orang bisa nunjukin rasa cintanya, rasa sayangnya ke orang-orang terdekat, biar orang-orang tuh biar orang terdekatnya tuh ngerasa disupport dan bisa jadi semangat buat orang itu. Kan kita nggak tahu orang itu mungkin lagi down atau apa gitu. Jadi benar-benar support system yang Benar, sangat iya, baik dan positif ya. Bisa namanya seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Jadi saudara dalam kesukaran. Betul. Oke, sekarang kita ke, kalau tadi kan dari versi yang cewek, Iya, sahabat cewek. sahabat Nah, sekarang Ke sahabat yang cowoknya. sahabat yang cowok nih. Pemeran Gilang ada Kak Ricky Cemor. Kak Halo. Ricky ini memerankan Gilang, teman kerja Albi di wedding organizer ya. Ya, Nah, betul. dinamika tempat kerja Albi yang digambarkan dalam film ini tuh gimana sih? Chaos. Langsung ya, satu kata ya. Chaos ya. Kayak dinamit. Chaos. Soalnya kita punya atasan tuh toksik banget. Jadi di WO ini kita bekerja sama bos kita namanya Derry, yang diperankan sama Bang Alfi Alfandi. Dia itu sifatnya di sini sifat bos yang toksik, dari supremasi, otoriter, tangan besi, semuanya tuh di dia yang jahat-jahat. Nah, kita nih sebagai anak buahnya Albi, Dito, saya, Gilang, ini berusaha untuk survive karena kita sama-sama anak rantau, kita butuh kerja, butuh makan. Albi punya masalahnya masing-masing. Albi harus cari uang untuk ngebiayain Sheila, kebutuhan-kebutuhannya semuanya. Ya, bisa dikatakan konflik yang sangat-sangat chaos lah. Sangat chaos ya. Iya. Chaos ya. Ditonton deh. Iya, siap. Notet ditonton ya. Jadi emang berarti sebagai sahabatnya dari Kak Albi ini kegiatannya chaos juga kayak Kak Albinya berarti ya. Gimana, Bi? Iya sih. Ada kalau dikit. Oke, terus mau tanya nih, kan kalau di sini Ricky tuh banyak berbagi peran bareng Kak Arbaniasi, terus Alfi Afandi dan juga Dana Wardana. Boleh ceritain nggak sih pengalaman di set saat itu bersama mereka kayak gimana? Oh, di situ berbagi peran ya, saya yang berbagi, enggak, mereka yang berbagi. Oh, mereka yang berbagi ya. Arbani baik, Bang Alfi baik, Dana baik, senior semuanya baik, Kak Yunik, Mawar, Albi, Verina, produsernya juga baik. Semuanya baik. Semuanya baik, semuanya ngasih tahu, nggak ada batasan sama junior. Mereka ngebantu juga kita dalam ini ya, dalam ngembangin karakter. Lagi kerja juga, suka ajak bercanda. Nyaman sih, seru. Seru banget berarti ya kayaknya ya. Jadi kalau semuanya tuh kayak saling menerima, nggak ada senioritas kayak gitu ya. Betul. Nah, oke. Selanjutnya nih ya, buat kakaknya Kak Rizky nih ya. Kira-kira nih momen apa sih yang paling berkesan saat syuting? Apa? Momen apa yang paling berkesan Di saat syuting. Kak Ricky. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang berkesan di hati gitu ya. Semuanya sih. Semuanya. By the way, ini kemarin diajak preskon film pertama kali ini saya di Lito, ini pertama kali film saya yang tayang. Terus diundang-undang visit media, banyak pengalaman baru. Ya deg-degan nih sekarang ya, deg-degan nih. Tinggal saat ini masih dulu Kak. deg-degan. Inhale, exhale. Sesuatu yang baru kan pasti berkesan ya. Iya, Nggak mungkin nggak berkesan. Meskipun agak-agak kikuk-kikuk dikit nggak apa-apa lah. Iya, apa-apa, iya, Paling benar. ntar mikir di rumah gue ngomong apaan sih. Tapi nanti juga lama-lama terbiasa ya. Betul. Bisa karena biasa. Oke, kita juga mau buka interaktif. Boleh, kita buka interaktif nih ya kepada para pendengar mungkin. Jadi bagi para pendengar yang punya pertanyaan,
silakan disampaikan ke WhatsApp kita. Nanti akan kita sampaikan kepada para pemeran yang ada di sini. Mungkin waktunya sebentar saja kali ya. Dan untuk keluarga Gracia juga jangan lupa, karena ada sesuatu yang spesial dari percakapan kita ya. Ada tiket nonton gratis. 10 tiket nonton gratis. 10 tiket nonton gratis. Jadi keluarga Gracia nanti pada akhir acara akan ada pertanyaan dari kami berdua percakapan ya. kita ini tadi. Nah, keluarga Gracia juga untuk pemenang nanti akan diundi dan diumumkan di IG Story atau WhatsApp Story di Radio Suara Gracia pada hari Senin tanggal 3 November 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Iya. Jadi kalau kita menyimak, kita pasti nanti tahu pertanyaannya jawabannya ini. Iya, gitu betul. Kan? Oh, tadi saya menyimak banget nih gitu kan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan berharga ini ya Chloe Gracia, karena siapa tahu bisa dapat tiket nonton gratis. Iya. Oke, kita masih mau ngobrol, tapi kita mau dengarkan dulu beberapa lagu pujian dan juga ada pariwara yang akan lewat berikut ini. Oke, Chloe Gracia masih bersama dengan Willow dan juga Uci di sini dalam program After Lunch on Vacation. Tapi kita sedang talk show nih ya, dan juga bersama pemeran-pemeran dari film Sampai Titik Terakhir. Nah, di sini kita mau langsung aja dengar nih ajakan-ajakan dari para pemeran nih buat para pendengar kita untuk menonton film. Bebas nih mau mulai dari yang mana? Ya, siapa dulu? Siapa dulu nih yang Silakan. mau mengajak? Oke, jangan lupa saksikan film Sampai Titik Terakhirmu tanggal 13 November 2025 serempak tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Ajak temennya, pacarnya, suaminya, adik, kakak, semua keluarganya diajak nonton semua. Ya, boleh juga. Tetangga, boleh. Semua tetangga, pokoknya semua yang kenal gitu ya, Kak ya. Oke. Barangkali ada lagi yang mau. Iya, kenapa harus nonton film ini? Karena ada banyak pesan dari film ini. Film ini adalah film dari kisah cintanya Albi dan Sheila, juga tentang perjuangannya Sheila dari awal kenal Albi sampai akhirnya Sheila dipanggil duluan. Jadi sebenarnya banyak pesan. Setelah nonton ini yang kita harapkan adalah ini bukan cuma cerita sedih, tapi juga cerita yang penuh inspirasi yang bisa memotivasi kita bagaimana kita bisa menjadi support system, bagaimana kita bisa melihat sosok Sheila yang berjuang ketika dia lagi sakit. Jadi ada value-nya juga. Iya, betul. Pasti jelas ada value-nya. Jadi di luar cerita kisah cintanya Albi dan Sheila, pasti banyak pesan dan hikmah setelah nonton film ini. Jadi ditonton filmnya, diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Semoga setelah nonton film ini menjadi lebih menghargai waktu bersama keluarga, lebih mencintai momen-momen setiap saat bersama orang-orang tercinta. Oke, barangkali dari yang lainnya ada lagi yang mau mengajak para pendengar yang nonton? Albi penutupan. Ya, semoga film ini bisa menemani kalian yang lagi berjuang dalam hal apapun. Semoga ya bahagia. Amin. Dari Kak Verina mungkin? Harus nonton film ini karena benar banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Terus semoga dengan nonton film ini orang-orang juga makin yakin untuk menunjukkan rasa cintanya ke orang-orang terdekat. Oke, lalu Kak Mawar? Kenapa harus banget nonton film ini? Karena kita semua punya harapan yang sama. Semoga film ini bisa menjadi pelukan hangat untuk teman-teman yang lagi berjuang, atau mungkin teman-teman yang lagi menemani orang tersayang berjuang. Dan lewat film ini juga kita merayakan cinta, merayakan kehidupan, dan pastinya merayakan Sheila. Gitu. Di tanggal 13 November, teman-teman. Oke, hore. Lalu Kak Albi? Semoga bisa lebih menghargai waktu dan bisa lebih sayang ke pasangannya, ke keluarganya, dan orang-orang sekitar yang butuh untuk ditemani. Oke, baik keluarga Gracia, untuk yang mau ini jangan lupa ya dicatat tanggalnya. Betul. Tadi mulai tanggal
13 November. di bioskop-bioskop seluruh Indonesia ya. Betul. Jadi keluarga Gracia bisa langsung saja ajak kenalan keluarga, sahabat, kerabat, siapapun untuk nonton bersama karena film ini sungguh Menginspirasi ya. Iya. memiliki nilai-nilai dan juga pesan-pesan moral untuk kita boleh menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul.